Nurul Irfan yang telah memaparkan bagaimana hukuman mati dalam perspektif hukum pidana Islam. Nah, di sini sudah sama-sama kita lihat ya bagaimana perspektif dalam dua hal. Pertama dalam perspektif hak asasi manusia dan yang kedua adalah dalam hukum pidana Islam. Untuk tidak membuang-buang waktu, langsung saja selanjutnya kita berlanjut ke narasumber kita yang ketiga, yakni Bapak Muhammad Ainul Samsu SH MH, selaku ahli hukum pidana dan juga selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang kemudian beliau dalam hal ini akan menjelaskan bagaimanakah terkait dengan pelaksanaan hukuman mati korupsi dalam perspektif undang-undang. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ke panitia karena belum sempat mengirimkan tulisan. Jadi nanti akan saya sampaikan aja. Jadi memang kalau kita bicara tentang hukum pidana, sejak awal memang sangat lekat dengan pidana mati. Bahkan dalam masa-masa pertengahan itu kita melihat bahwa hukum pidana itu tidak bisa dilepaskan dari pidana mati dan pidana jasmani yang sifatnya sangat keras. Kalau dulu, dan memang adanya pidana mati itu yang paling utama dilandasi pada nilai-nilai pengenaan nestapa, supaya orang itu jera untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Tapi ternyata memang sejak dulu itu juga terbukti tidak begitu efektif ya. Karena ada satu contoh ilustrasi di Inggris itu pada masa pertengahan itu tindak pidana yang ringan seperti copet itu hukumannya mati, pidananya mati. Bahkan pelaksanaan pidananya itu dilakukan di depan publik sehingga bisa ditonton orang banyak dengan harapan bahwa para penonton, para masyarakat itu tidak akan melakukan tindak pidana itu. Tapi ketika masyarakat berkumpul menonton pidana itu, tapi pada saat yang bersamaan uang mereka banyak yang hilang, banyak yang kecopetan gitu. Padahal di depan mata mereka itu pelaksanaan pidana mati karena pencopetan itu sedang dilaksanakan gitu. Nah, begitu tidak efektifnya pidana mati pada saat itu sebenarnya sudah ditunjukkan dalam ilustrasi itu. Tapi memang sampai sekarang itu memang terjadi pergeseran bahwa sebagian negara sadar ketidakefektifan pidana mati sehingga mereka ada yang sama sekali menghapuskan pidana mati dari aturan pidananya dan pelaksanaannya. Tetapi ada juga yang melakukan abolitionist in practice. Ada dalam aturan pidananya, tetapi secara praktek mereka tidak pernah menerapkan pidana mati. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya masih menerapkan pidana mati dan itu bisa kita lihat dalam pasal 10 KUHP misalnya. Ini bukan semata-mata karena ada kelambatan respon KUHP atau aturan pidana umum kita terhadap isu global tentang pidana mati ini, tapi memang kelihatannya kebijakan penalisasi di Indonesia masih menyertakan pidana mati sebagai salah satu pidananya. Tanda ini bisa kita lihat ketika kita bicara tentang aturan-aturan pidana yang berada di luar KUHP yang masih banyak menyertakan pidana mati. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini dalam hukum pidana Indonesia itu ada 3 macam yang kita bisa petakan terkait dengan pidana mati ini. Yang pertama adalah dari segi undang-undangnya ya. Dari segi undang-undangnya tentu saja ini hanya berlaku dalam aturan pidana karena aturan lain selain bidang hukum pidana dan pidana administratif tentu tidak akan mengatur tentang ancaman pidana mati. Nah, dalam aturan pidana ini bisa kita petakan menjadi 3. Yang pertama adalah pidana mati yang dirumuskan dalam tindak pidana
dalam rangka preventif. Nah, ini memang tidak banyak, tetapi kita bisa jumpai dalam tindak pidana yang mengatur tentang keamanan terhadap negara, makar misalnya, atau tindak pidana yang dilakukan terhadap kepala negara atau lain-lain. Nah, ini tindak pidana yang ditujukan terhadap keamanan negara ini mencantumkan pidana mati. Meskipun katakanlah kita ambil contoh makar, ini kan tindak pidananya saya katakan bersifat preventif karena sebenarnya makar itu tidak harus bahwa tindak pidana yang terjadi secara nyata. Akibatnya tidak perlu terjadi, tapi cukup apabila orang itu bersepakat untuk melakukan tindak pidana berkaitan dengan keamanan negara atau berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan negara, itu bisa diancam dengan pidana mati. Nah, yang model kedua adalah tindak pidana yang berhubungan langsung dengan penghilangan nyawa. Kita bisa jumpai dalam misalnya tindak pidana berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP, ada juga pembunuhan biasa dalam pasal 338, itu memungkinkan untuk ancaman pidananya itu mengatur ancaman pidana mati. Dan yang ketiga adalah pengaturan pidana mati ini ditujukan untuk unsur pemberatan. Jadi biasanya ini diatur dalam tindak pidana yang tidak berhubungan dengan penghilangan nyawa menjadi tindak pidana pokoknya, tapi yang bisa berakibat kepada penghilangan nyawa. Itu ada pidana mati sebagai pemberat, ya, pidana mati sebagai pemberat. Nah, kecenderungan yang sama ternyata kita dapati dalam aturan-aturan di luar KUHP juga. Ya, aturan di luar KUHP memang untuk yang preventif itu mungkin tidak kita dapati. Tetapi dua yang terakhir itu punya bentuk yang sama, kecenderungan yang sama dengan pengaturan pidana mati dalam KUHP. Nah, di dalam aturan di luar KUHP itu bisa kita petakan menjadi 3 juga. Yang pertama adalah kalau tindak pidana itu berhubungan dengan perampasan nyawa orang dalam bentuk skalanya masif seperti pelanggaran HAM berat misalnya atau terorisme, itu masih menggunakan ancaman pidana mati. Nah, ini kan tindak pidana yang memang ditujukan terhadap orang banyak, yang efeknya bisa menimbulkan kematian bagi orang banyak. Kemudian bentuk yang lain itu bisa kita dapati sebagai unsur pemberat, ya, sebagai unsur pemberat, dan pada dasarnya ini bukan pokok. Artinya tindak pidana itu kalaupun dilakukan sekali saja, katakanlah begitu, tidak serta-merta kemudian diancam dengan pidana mati. Dalam Undang-Undang Narkotika misalnya, ancaman pidana mati digunakan sebagai unsur pemberat. Termasuk dalam tindak pidana korupsi menurut saya, itu juga digunakan sebagai unsur pemberat. Seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2, tidak serta-merta dia akan dihukum mati, gitu ya. Tetapi kalau itu dilakukan dalam keadaan tertentu, maka ada pemberatan dalam bentuk pidana mati itu. Nah, kemudian dalam penjatuhan pidananya memang hukum pidana Indonesia itu sangat selektif untuk menerapkan pidana mati. Jadi dia tidak mentang-mentang tindak pidananya itu mengancamkan pidana mati kemudian serta-merta dia menjatuhkan pidana mati, enggak. Dalam penelusuran saya itu ini penelusuran sekilas ya. Di situ memang pidana mati itu penjatuhan pidananya yang paling banyak itu ditemukan dalam tindak pidana narkotika, terorisme, pembunuhan berencana, dan pelanggaran HAM berat. Dalam tindak pidana terorisme, narkotika misalnya, ada yang kita kenal kasus Duo Bali 9
ya. Ada Rahim Akbaje Salami, kemudian ada Martin Anderson, ada juga Freddy Budiman. Ini terkait dengan tindak pidana narkoba. Tapi itu tindak pidananya memang mengakibatkan skala yang masif, dan ada pengulangan tindak pidana juga yang dilakukan oleh salah satu di antara mereka. Sehingga pidana mati itu bukan hanya pasalnya yang dikenakan kepada mereka, tapi penjatuhan pidananya dianggap perlu untuk diterapkan kepada mereka. Kemudian dalam kasus pelanggaran HAM berat misalnya, ada nama Fabianus Tibo, ya. Kemudian dalam kasus terorisme ada Amrozi CS, ya. Ini tindak pidananya mengakibatkan hilangnya nyawa orang banyak, karena biasanya dalam pelanggaran HAM berat itu kan dilakukan secara sistematis dan skalanya luas. Terorisme juga begitu, dia berhubungan dengan penghilangan nyawa orang banyak, sehingga dirasa penjatuhan pidananya perlu untuk menggunakan pidana mati. Nah, di luar dari kasus itu, ya, di luar dari kasus itu, memang ada beberapa kasus yang dijatuhi pidana mati, tapi itu hanya berkaitan dengan perampasan nyawa yang dilakukan sedemikian rupa. Jadi orang bunuh saja itu di Indonesia pengadilan agak-agak pikir-pikir untuk menjatuhkan pidana mati. Seperti dalam kasus Rian ini kan pembunuhan tidak dilakukan dengan cara biasa, tapi dengan cara yang sangat kejam, dengan mutilasi, sehingga pengadilan merasa perlu untuk menjatuhkan pidana mati terhadap orang tersebut. Kemudian ada juga seperti Freddy Budiman, ini pengulangan tindak pidana, ya, yang banyak kita jumpai dalam narkoba. Narkoba penjatuhan pidana matinya memang tidak hanya sekedar pengulangan tindak pidana, tapi juga berkaitan dengan skala masif dari tindak pidana tersebut sehingga pidana mati dijatuhkan. Nah, sementara itu ke depan memang terlihat adanya pergeseran ya ke depan, tapi ini kita masih berharap dalam rancangan KUHP ada filterisasi terhadap pidana mati. Nah, dalam rancangan KUHP, pidana mati tidak diletakkan menjadi pidana pokok lagi. Jadi dia diletakkan sebagai pidana khusus. Jadi orang yang dijatuhi pidana mati itu tidak serta-merta akan dieksekusi. Seseorang yang dijatuhi pidana mati, dia dikasih kesempatan selama 10 tahun kalau nggak salah, itu untuk, dan di situ akan dilakukan seperti apa, monitoring, evaluasi apakah dia berkelakuan baik atau tidak. Nah, kalau misalnya dalam 10 tahun itu dia berkelakuan baik, maka dia pidananya akan diganti seumur hidup. Begitu juga orang yang mengajukan gerasi, ya, dikasih percobaan 10 tahun, kalau misalnya dalam percobaan 10 tahun itu dia berkelakuan baik, maka pidananya juga akan diganti dengan pidana seumur hidup. Tapi ini baru kebijakan yang baru terrealisasi kalau rancangan KUHP itu disahkan. Nah, sekarang ini kita masih berangan-angan untuk ke arah situ. Nah, itu sekilas dari gambaran secara keseluruhan tentang pidana mati dalam hukum pidana Indonesia. Nah, lantas berkaitan dengan kejadian baru-baru ini, berkaitan dengan menteri, ya, tadi sempat disinggung oleh Pak Kiai Haji, sempat disinggung apakah kemudian terhadap hal-hal yang tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam masa-masa ini bisa dijatuhi pidana mati. Memang aturan kita agak ketat ya berkaitan dengan pidana mati, meskipun karena di antara peta-peta yang saya sampaikan tadi, tindak pidana korupsi ini kan sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan nyawa, ya, bukan tindak pidana pembunuhan dan apapun. Kalau kita lihat dari klasifikasi kepentingan hukum, sebenarnya tindak pidana korupsi ini kan berhubungan dengan uang sebenarnya, ya.
entah itu uang negara atau apa, pokoknya berhubungan dengan uang. Kalau dari klasifikasi kepentingan hukum kan kita lihat seperti yang ditulis oleh Ruskopon itu, ada integritas nyawa itu yang paling penting, kemudian integritas badan, ya, kemudian integritas harta, dan seterusnya ke bawah gitu. Nah, kalau dari peta tadi dilihat dari klasifikasi kepentingan hukum itu kan paling ancaman pidana mati itu hanya ada dalam tindak pidana yang berkaitan dengan integritas nyawa dan integritas badan. Jarang sekali yang berkaitan dengan integritas harta benda. Ya, mungkin saya tidak tahu karena belum melihat seluruh undang-undang yang ada di Indonesia, tapi mungkin yang kita dapati dari dalam undang-undang tipikor ini sebagai pengecualian bahwa meskipun klasifikasinya berkaitan dengan harta benda, tapi ada ancaman pidana mati di situ meskipun ancaman pidana yang matinya itu berkaitan dengan unsur pemberatan pidana, bukan tindak pidana pokoknya gitu ya. Nah, kalau dilihat, saya katakan bahwa penerapannya sulit karena ada filter-filter tertentu, ada hal-hal tertentu, syarat-syarat tertentu yang harus diberlakukan, yang harus diterapkan untuk bisa menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Yang pertama, tentu tindak pidananya harus tindak pidana berdasarkan pasal 2. Karena itu diatur dalam pasal 2 ayat 2 kalau tidak salah Undang-Undang Tipikor, di mana terhadap tindak pidana pasal 2 itu kalau dilakukan dalam keadaan tertentu itu bisa dijatuhi pidana mati. Ya. Nah, dalam penjelasan tadi seperti yang ditayangkan oleh Pak Kiai Haji tadi itu, ayat 2 itu dikatakan bahwa keadaan tertentu itu ternyata dijelaskan ada berkaitan dengan misalnya tindak pidana dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya. Nah, bahayanya seperti apa ini juga kita belum mendapatkan penjelasan di sini ya. Bahayanya itu seperti apa? Nah, apakah bahaya dalam pengertian darurat atau seperti apa? Karena darurat itu ada mekanismenya untuk menyatakan bahwa negara dalam keadaan darurat atau bahaya itu juga harus ada mekanismenya dan biasanya kepala negara yang harus menyatakan itu. Gitu. Kemudian pada waktu terjadi bencana alam, ya, pada waktu terjadi bencana alam nasional. Nah ini juga setahu saya harus ada keputusan untuk itu. Ya, tidak sembarang bencana kita bisa katakan sebagai bencana alam nasional. Kemudian ada pengulangan tindak pidana korupsi. Nah, ini juga sangat sulit pengulangan tindak pidana korupsi karena biasanya korupsi itu dilakukan oleh subjek delik atau pelaku yang punya kualitas tertentu. Entah itu sebagai pegawai negeri sipil, entah itu sebagai penyelenggara negara, ya, entah sebagai pejabat negara. Biasanya kalau pernah terkena kasus korupsi sekali, maka dia dibebas tugaskan, dipecatlah katakanlah begitu dari jabatannya. Gitu. Nah, sehingga untuk mengulangi tindak pidana itu akan sangat susah kecuali kalau dia melakukan penyertaan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2 atau pasal yang lain. Tapi kalau dia sendiri yang melakukan hampir-hampir tidak mungkin. Kemudian keadaan tertentu yang lain adalah pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Ini juga sepertinya belum terjadi saat ini, ya, karena untuk itu seharusnya juga ada keputusan dari pemerintah. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa meskipun ada pengaturan pidana mati, Indonesia juga sangat selektif, ya, sangat selektif untuk menerapkan atau mengatur pidana mati. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pidana mati itu dijatuhkan. Termasuk apalagi ini dalam tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan nyawa seperti dalam pembunuhan, pelanggaran HAM berat atau yang lain-lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ainur Samsu yang telah memaparkan penjelasan terkait dengan bagaimana hukuman mati ini terkait dengan korupsi di dalam undang-undang.